Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tangannya yang besar itu tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiaoyan nampak mengeras. Xiaoyan hanya bisa melihat tangan besar yang dengan cepat mendekat. Bocah, semua sudah berakhir, kata Taixing tersenyum dingin. Taixing dengan kejam mengepalkan tangannya dan ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba hancur. Namun Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Adegan itu menyebabkan Taixing nampak tercengang. Tubuh itu palsu, gumam Taixing yang tiba-tiba pulih dari keterkejutannya. Matanya segera beralih ke pintu keluar dan melihat Xiaoyan telah melarikan diri secepat kilat. Ekspresi Taixing nampak menakutkan setelah melihat Xiaoyan menghilang. Dia tidak menyangka telah dibodohi Xiaoyan. "Xiaoyan, aku akan lihat kemana kamu bisa lari hari ini," teriak Taixing dengan dingin. Xiaoyan mengabaikan teriakan Taixing. Api kehitaman melonjak di tubuhnya saat dia menyerbu keluar. Para penjaga yang tersisa hanya bisa menghindar ketika mereka melihat Xiaoyan menyerbu keluar. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Xiaoyan akhirnya melihat pintu keluar dan meningkatkan kecepatannya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat situasi di luar yang benar-benar berantakan. Retakan yang sangat besar nampak menutupi seluruh lembah. 10 sosok manusia saling bertabrakan di tengah lembah menyebabkan langit nampak berubah. Banyak garis retakan yang muncul menyebabkan beberapa pelindung nampak tegang. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran besar seperti itu. Pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan adalah tempat di mana Jian menyerang pelindung lain. Kekuatan Jian sepertinya telah meningkat pesat setelah hilang beberapa waktu. Dari cara Jian menggunakan telapak tangannya untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 dojong, sampai terhempas dan memuntahkan darah, kekuatan Jian seharusnya cukup kuat. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat kelompoknya tidak ada yang terluka. 5 dojun sekte jiwa memiliki kekuatan bintang 3 dojun. Karena itu selain Tijan Junju yang kewalahan, 4 lainnya berada di atas angin. "Aku telah menyelamatkannya, menyebarlah," teriak Xiaoyan ke arah Feng Zunzi dan lainnya. Kegembiraan melonjak di wajah Feng Zunzi dan lainnya saat mendengar itu. Namun lawan mereka tengah melepaskan serangan yang liar pada saat ini, menyebabkan mereka tidak dapat segera melarikan diri. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat itu. Sepertinya situasi pertempuran jauh lebih rumit dari yang dia duga. Para penjaga segera berhenti dengan wajah nampak terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan dengan mudah mengalahkan ketiga pelindung. Xiaoyan baru saja melangkah ketika Taixing tiba-tiba muncul di langit. "Kamu tidak akan bisa pergi," teriak Taixing dengan suaranya yang bergema di langit. Taixing di langit menyapu matanya ke medan pertempuran sebelum mengalihkan matanya ke arah Xiaoyan. Kekejaman muncul di wajahnya saat kedua tangannya dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak dengan dingin. "Segel penghalang spasial." Saat teriakan Taixing terdengar, ruang di lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi dan penghalang spasial melingkar mulai menyebar di langit. "Setan tua Taixing," kata Feng Zunzi yang wajahnya berubah drastis saat dia melihat Taixing muncul. "Feng Zunzi, kamu belum menyerah dan bahkan telah menerobos masuk ke sekte jiwa," kata Taixing dengan dingin. Ekspresi Feng Zunzi nampak suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam Kunbo di depannya dan memaksanya mundur selangkah. Situasi saat ini melampaui kendali mereka. Munculnya Taixing kemungkinan bisa mengubah keadaan menjadi buruk. "Setelah aku menghabisi bocah ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa sekte jiwa bukanlah tempat di mana kalian bisa datang dan pergi sesukamu," kata Taixing dengan dingin sebelum mengalihkan matanya ke arah Xiaoyan. "Kamu berani membodohiku," kata Taixing melangkah di udara kosong dan berjalan ke arah Xiaoyan dengan doci hitam yang melonjak keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat melihat Taixing melangkah dengan niat membunuh yang besar. Dengan kekuatannya saat ini tidak mungkin baginya untuk melawan Taixing meskipun dia menggunakan 3 perubahan misterius. Namun saat ini dia sudah menelan api 3000 membakar dan bisa menggunakan 4 jenis api surgawi untuk membentuk api lotus pemusnahan. Hanya saja dia membutuhkan waktu yang cukup untuk membentuk api lotus dari 4 jenis api surgawi. "Biarkan aku yang menahan orang tua itu," kata Jian yang tampaknya bisa merasakan pikiran Xiaoyan dan berbicara dengan wajah serius. Tubuhnya melompati udara dan muncul di depan Xiaoyan. "Bisakah kamu melakukannya?" kata Xiaoyan ragu sejenak dan bertanya dengan cemas. "Apa kamu bisa menemukan orang lain sekarang?" kata Jian menjawab tanpa menoleh. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Bantu aku mengulur waktu. Hati-hati. Mundur jika kamu benar-benar tidak dapat melakukannya,"
Jian menganggukkan kepalanya dan tangannya tiba-tiba membentuk segel. Segera Do Ciungu melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah Do Ciungu ini, tubuh Jian yang kecil tiba-tiba menjadi gadis dewasa. Rambutnya yang panjang dan tinggi membuat Jian nampak sangat seksi. Jian menarik rambut di belakang telinganya dan menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan yang tampak tertegun. Wajah Jian nampak memerah dan dia langsung menatap tajam ke arahnya. Namun Jian lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah semakin mempesona. Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Aku akan menyerahkannya padamu, berhati-hatilah, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam dan mundur ke belakang. Api 3000 hijau biok muncul di tangannya sebelum terpisah menjadi 3 api surgawi yang melayang di depannya. Sementara Xiaoyan akan membentuk api lotus, Jian dengan tajam menatap Taixing dari jarak dekat dan merasakan doucinya yang benar-benar berbahaya. Saat ini Xiaoyi dan lainnya tengah terjerat pertarungan sengit dan tidak dapat membebaskan diri. Jika Taixing menyerang ke medan pertempuran, Xiaoyi dan lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu semuanya akan benar-benar berakhir. Taixing sedikit mengerutkan keningnya ke arah Jian yang menghalanginya. Meskipun dia tidak dapat melihat kekuatan Jian yang sebenarnya, namun dia masih bisa merasakan bahwa Jian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Taixing kemudian menoleh ke arah Xiaoyan dan keterkejutan melintas di matanya saat melihat 4 jenis api surgawi yang menggantung di depan Xiaoyan. Taixing menyipitkan matanya dan ekspresinya juga sedikit berubah. Bocah ini memang sedikit misterius. Dia sepertinya akan melepaskan serangan yang sangat kuat, pikir Taixing dengan wajah gelap dan dingin. Kakinya menginjak ruang kosong dan perlahan berjalan menuju Jian dengan douci hitam yang melonjak di tubuhnya. Sementara Taixing perlahan mendekat, wajah Jian juga menjadi semakin serius. Tangannya mengepal dan douci ungu yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Apa kamu akan menyingkir? Atau aku akan menyerang? Aku tidak tahu bagaimana bersikap santai pada kecantikan muda seperti itu, kata Taixing perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Jian dari kejauhan. Serang saja. Mengapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Kata Jian mendengus dingin. Kamu sama saja dengan bocah itu. Bicaramu begitu tajam, kata Taixing dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Jian. Riak energi segera menyebar dengan liar dan ruang di sekitar Jian tampaknya telah terjepit oleh tangan yang sangat besar, seolah diremas ke dalamnya. Namun ketika ruang hendak menyentuh tubuh Jian, douci ungu di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dan segera menyebar. Pada saat itu juga, ruang tenggelam yang dengan keras menekan ke dalam perlahan menghilang. Kamu masih terlalu lembut untuk bermain kekuatan spasial di depanku, kata Jian mencibirkan mulutnya. Kejutan melintas di mata Taixing saat dia melihat Jian dengan mudahnya melenyapkan tekanan spasial. Taixing segera tersenyum dingin dan melemparkan pukulannya ke depan. Douci hitam melonjak akhirnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang meraung ke langit sebelum mengayunkan ekornya yang besar ke arah Jian. Wajah Jian sedikit berubah saat menghadapi serangan ganas itu. Douci ungu melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi naga yang meraung ke langit dan bertabrakan keras dengan piton hitam menyebabkan ledakan keras dan gelombang udara liar yang menyapu langit seperti badai. Suara tertahan keluar dari mulut Jian saat tubuhnya mundur dengan cepat di bawah gelombang udara yang melonjak. Namun beruntungnya dia tidak menderita luka apapun. Taixing menatap Jian dengan aneh. Meskipun tinju Jian cukup kuat, namun tidak mungkin sepenuhnya bisa menerima serangan telapak tangannya. Dari penglihatannya, tinju naga itu telah memotong celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan piton ke ruang kosong. Ia belum pernah melihat tinju naga yang misterius seperti itu. Tinju yang aneh, gumam Taixing. Matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia melihat Xiaoyan dengan paksa menggabungkan 4 jenis api surgawi yang menjadi seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang menakutkan menyebar dari bola api ke sekitarnya, menyebabkan kelembapan di seluruh tempat dengan cepat menguap. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, pikir Taixing yang merasa sedikit gelisah saat merasakan kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang sedang bergabung. Tubuhnya bergerak dan sekejap muncul. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan yang besar menghantam ke arah dada Jian. Ekspresi Jian seketika berubah saat menghadapi serangan mematikan itu. Namun dia tidak bisa mundur saat ini. Jika tidak, penggabungan api surgawi akan terganggu. Karena itu dia hanya bisa melangkah maju dan dengan paksa melayangkan tinjunya, bertabrakan dengan telapak tangan Taixing. Jian akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah.
Sementara itu, keterkejutan melintas di wajah Taixing setelah bertukar pukulan dengan Jian. Gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Kekuatan menggerikan yang dipantulkan di telapak tangannya menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini memang monster. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Gumam Taixing dengan yang membunuh melonjak di matanya. Tangan memetik bintang. Teriak Taixing dengan kepuasan muncul di wajahnya. Douci hitam melonjak di tangannya sebelum dia tiba-tiba menghilang. Rasa bahaya melonjak di hati Jian saat dia melihat Taixing menghilang, dan tubuhnya segera mundur. Namun sebelum Jian bisa mundur lebih jauh, Taixing tiba-tiba muncul di depannya dan mencengkram lehernya. "Matilah," kata Taixing dengan kejam. Namun sebelum Taixing akan membunuh Jian, garis retakan spasial tiba-tiba muncul dari jarak yang dekat. "Kaulah yang akan mati," kata Xiongchan yang tiba-tiba muncul saat tinjunya dengan keras akan menghantam kepala Taixing. Perubahan mendadak itu menyebabkan Taixing menjadi terkejut. Dia segera melepaskan Jian dan telapak tangannya beradu dengan tinju Xiongchan menyebabkan badai yang mengerikan meletus ke sekitarnya. Xiongchan mundur 2 langkah sebelum melompat dan mendarat di samping Jian yang nampak terkejut. "Orang besar, bukankah kamu pergi menjelajahi benua?" kata Jian mengusap tenggorokannya dan terbatuk. Xiongchan tertawa keras saat mendengar itu. Dia melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. "Sialan, bukannya aku yang ingin datang, tapi aku terlempar," gumam Xiongchan. Ekspresi Taixing nampak suram saat dia melihat Xiongchan dari jarak dekat. Dia bisa merasakan kalau Xiongchan juga seorang dojun. Dia baru saja akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera berbalik dan menoleh ke arah Xiaoyan dan melihat teratai api yang perlahan terbentuk di telapak tangannya. Penghancuran pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Xiaoyan menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan penghancur yang menakutkan. Bagaimana mungkin bocah ini bisa menampilkan serangan yang begitu menakutkan hanya dengan kekuatan dojong bintang 9? Gumam Taixing yang ekspresinya berubah drastis. Niat membunuh melonjak di matanya. Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kekejaman melonjak di wajahnya saat tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan. "Orang besar, cepat hentikan dia," kata Jian buru-buru berteriak pada Xiongchan. Xiongchan di sampingnya tersenyum pahit saat mendengar itu. Dia menganggukkan kepalanya dan tubuhnya melesat dan menyusul Taixing. Dengan teriakan marah, Xiongchan mengangkat tinjunya dan dengan keras akan menghantam punggung Taixing. Kekuatan tinju yang diayunkan Xiongchan bahkan menyebabkan ruangan nampak sedikit bengkok dan angin tajam bergema di tempat itu. Kilatan tajam melintas di mata Taixing saat dia merasakan tinju yang ganas di belakangnya. Dia melihat Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat dan mengatupkan giginya. Tubuhnya memutar dengan cara yang aneh dan tidak berbalik untuk memblokir serangan tinju. Xiongchan nampak tertegun saat dia melihat Taixing tidak berbalik melawan. Tinju ganas akhirnya dengan keras menghantam bahu Taixing, menyebabkan wajahnya nampak pucat. Dia bisa merasakan pukulan itu telah mematahkan beberapa tulangnya. Senyuman buas muncul di mata Taixing meski dengan paksa telah menerima tinju dari Xiongchan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari tinju, kecepatannya tiba-tiba melonjak dan sekejap Taixing muncul di atas kepala Xiaoyan dengan tawanya yang dingin. "Kamu bodoh," kata Jian dengan marah dan menginjak kaki Xiongchan. Xiongchan hanya tersenyum pahit ketika dia melihat Jian yang marah. Taixing telah sengaja menahan pukulannya agar dia bisa membunuh Xiaoyan. Xiongchan menggertakkan giginya. Dia ingin menyerang Taixing, namun sudah terlambat baginya. Saat ini Taixing sudah muncul di atas Xiaoyan dan segel yang dibentuk di tangannya tiba-tiba berubah. Douci hitam melonjak akhirnya berubah menjadi cakar hitam yang akan menghantam dada Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung di dalam cakar hitam menyebabkan Xiaoyan merasakan bahaya. Di saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya. Dia melihat kepuasan di wajah Taixing dan kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan mati," kata Xiaoyan dengan kekejaman melonjak di matanya. Xiaoyan melupakan energi di dalam teratai api pemusnahan yang belum sempurna. Dia melambaikan tangannya dan teratai api berubah menjadi pancaran api yang melesat ke arah Taixing yang berada dalam jarak dekat. Suara ledakan keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika teratai api meluncur ke arah Taixing. Energi kekuatan penghancur menyapu seperti badai di langit menyebabkan seluruh pegunungan nampak bergetar dengan retakan besar yang menyebar ke segala arah. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang menyapu juga menarik perhatian para dojun di medan pertempuran. Mereka segera menoleh dan berhenti bertarung dan mundur saat merasakan riak energi penghancur yang menyebar. Cakar hitam yang melesat akhirnya dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Bahkan ada suara patah tulang yang jelas dikirim dari dadanya.
Tubuhnya juga diguncang oleh kekuatan yang menakutkan dan terhempas dan memuntahkan darah. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya saat dia melihat wajah Taixing yang nampak ketakutan ketika teratai api pemusnahan akhirnya meledak. Badai api raksasa langsung meletus menyebabkan riak energi menakutkan menyebar ke sekitarnya. Markas Sekte Jiwa di dalam lembah bahkan mulai runtuh. Jeritan kematian banyak terdengar dari ahli Sekte Jiwa ketika mereka diserang oleh riak, kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu. Dojun di medan pertempuran di langit menyaksikan lembah yang hancur dalam sekejap, dan kejutan segera melonjak ke mata mereka. Xiaoyan terhempas dan menabrak dinding gunung hingga tertanam di dalamnya. Jian segera bergegas dan menghancurkan batu besar sebelum menarik Xiaoyan dari dalam, dan dengan cepat naik ke langit untuk menghindari riak energi penghancur yang menyebar. Bagaimana keadaannya? Kata Xiongchan yang muncul di samping Jian, dan melihat dada Xiaoyan yang berlumuran darah. Wajah Jian sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka serius. Feng Zunzi, Xioi dan lainnya buru-buru datang. Ekspresi mereka seketika berubah saat melihat Xiaoyan terluka parah. Sementara ekspresi semua orang nampak berubah drastis karena cedera Xiaoyan. Fluktuasi spasial yang sangat kuat tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api. Ketika dua sosok berjubah hitam dan berjubah putih, yang bahkan lebih kuat dari Taixing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunzi segera tenggelam ketika mereka merasakan dua doci yang sangat kuat. Sesaat kemudian badai api tiba-tiba berhenti ketika kekuatan yang sangat besar melonjak keluar dari dalam badai dan dengan paksa membalikan badai hingga mengguncangnya sampai menghilang. Mugu menghela napas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai api dibiarkan menyebar, kemungkinan lembah Sekte Jiwa ini akan benar-benar hancur. Mengikuti lenyapnya badai api, dua sosok perlahan muncul di hadapan semua orang. Tekanan yang sangat besar turun dari langit menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tenggelam. Selama bertahun-tahun, seseorang telah berani menghancurkan Sekte Jiwa. Xiaoyan, kamu adalah orang yang pertama, kata seorang Tianjun yang baru saja muncul dengan suaranya yang bergema di langit. Ekspresi Feng Zunzi dan lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara dingin yang bergema di langit. Mata mereka segera tertuju pada dua sosok yang baru saja muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.